Translokasi fotosintat adalah pendistribusian hasil fotosintesis oleh bagian tumbuhan yang melakukan fotosintesis, yang secara khusus pada bagian daun dan akan didistribusikan ke seluruh bagian organ tumbuhan. Adapun hasil dari fotosintesis ialah C6H12O6, yaitu glukosa, dan pada tumbuhan akan dikemanakan. Jadi, hasil dari translokasi fotosintat akan didistribusikan ke seluruh organ tumbuhan. Perlu diketahui bersama bahwa translokasi fotosintat ini ada dua teori yang mendasarinya. Teori yang pertama adalah teori hipotesis aliran sitoplasma, dan teori yang kedua adalah teori hipotesis aliran tekanan. Yang pertama, teori aliran sitoplasma. Translokasi dapat terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodesmata. Adanya plasmodesmata memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari sel satu ke sel yang lainnya. Teori mekanisme translokasi fotosintat yang kedua yaitu teori aliran tekanan. Teori aliran tekanan ini berdasarkan hipotesis yang dilakukan oleh Munch pada tahun 1926, mengatakan bahwa translokasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosis di dalam pembuluh floem antara organ daun, batang, dan akar. Adanya peningkatan kadar glukosa hasil fotosintesis pada organ daun mengakibatkan tekanan osmosis pada daun akan meningkat, sehingga hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju ke akar. Pemilihan arah pengangkutan. Nah, daun pada bagian atas cenderung mengangkut hasil-hasil dari fotosintesis itu ke organ hasil seperti buah ataupun biji, atau bisa juga pada sel yang masih bertumbuh. Pada daun bagian bawah cenderung mengangkut hasil dari fotosintesis itu ke bagian akar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya pada daun bagian atas itu mengangkut hasil fotosintesis itu ke akar misalnya, dan daun pada bagian bawah pun berlaku sebaliknya. Menggunakan zat makanan melalui floem. Jaringan floem mengangkut gula sukrosa dan juga asam amino dari organ-organ tumbuhan yang berwarna hijau, terutama daun, ke bagian-bagian lain dalam tumbuhan. Berbeda dari xilem, floem memiliki sel-sel yang bernama sel tapis, sieve tube cell, dan transportasi gula sukrosa dan asam amino dapat dilakukan melalui difusi dan transport aktif dari sel ke sel dalam floem. Oleh karena itu, makanan-makanan ini dapat menjangkau organ-organ tanaman dalam waktu yang sangat singkat agar mereka bisa melakukan respirasi dan berkembang. Unsur penyusun pembuluh floem terdiri atas dua bentuk, yaitu sel tapis, sieve plate, berupa sel tunggal dan bentuknya memanjang, dan bulu tapis, sieve tube, yang serupa dengan pipa. Dengan bentuk seperti ini, pembuluh tapis dapat menyalurkan gula, asam amino, dan hasil fotosintesis lainnya dari daun ke seluruh bagian tubuh. Via floem dan transport via xilem. Yang pertama yaitu transport via floem. Transport via floem berlangsung melalui sel-sel hidup. Kedua, untuk transport senyawa organik. Ketiga, pergerakannya dua arah serta lambat atau laju aliran maksimumnya 1 meter per jam. Yang berikutnya yaitu transport via xilem. Transport via xilem berlangsung melalui sel-sel mati. Yang kedua, untuk transport senyawa anorganik atau zat unsur hara. Dan yang ketiga, pergerakannya searah serta cepat atau laju aliran maksimumnya 15 meter per jam. Faktor yang mempengaruhi translokasi fotosintat. Yang pertama, temperatur. Temperatur atau suhu sangat mempengaruhi proses translokasi pada fotosintat. Seperti yang kita ketahui bersama, enzim akan membantu proses fotosintesis, dan enzim hanya akan bekerja pada suhu tertentu. Apabila suhu tidak sesuai, maka enzim akan mengalami denaturasi yang mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis. Akibatnya pun, proses translokasi fotosintat akan terganggu.
Yang kedua, cahaya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya. Apabila cahaya tidak tercukupi, maka akan mengganggu proses fotosintesis. Akibatnya, hasil yang akan diperoleh berupa glukosa dan O2 akan sedikit. Ini juga akan mempengaruhi translokasi pada fotosintat. Translokasi pada fotosintat juga akan berjalan tidak efisien. Tentang gradien konsentrasi dan hormon. Nah, yang pertama itu gradien konsentrasi. Hasil fotosintesis yang dihasilkan daun disebabkan melalui floem atau biasa disebut jaringan pengangkut. Proses pengangkutan ini disebut translokasi fotosintat. Pengangkutan air dan unsur hara dilakukan oleh pembuluh xilem dipicu oleh tekanan, sedangkan translokasi oleh floem dipicu oleh tekanan hidrostatik positif. Saat karbon diangkut melalui floem yaitu senyawa organik seperti gula, asam amino, beberapa hormon dan bahkan mRNA melalui tabung tapisnya, dan senyawa utamanya adalah sukrosa. Nah, yang kedua itu tentang hormon. Hormon tumbuhan atau pernah dikenal juga dengan fitohormon. Fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang dalam kadar sangat kecil atau di bawah 1 milimol per liter, bahkan dapat hanya 1 mikromol per liter, dapat mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan pergerakan taksis tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh bagian floem merupakan transportasi plus karena floem merupakan sel hidup.